Marilah kita langsung sambut saja. Ini dia moderator kita hari ini, yaitu Teh Najah Rajwatur Rahmah. Kepada Teh Najah, apakah sudah bergabung dalam room? Iya, Teh, sudah. Suaranya terdengar, guys, soalnya ada hujan. Takutnya. Jelas, Teh. Oh iya, Ya, mangga kepada Teh Najah, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya waktu. Mohon maaf izin off cam sebentar ya, karena kalau hujan biasanya sinyalnya agak kurang bagus kalau misalkan on cam gitu. Baik. Bismillah teman-teman. Semoga hari ini meskipun teman-teman sedang berpuasa, tapi tidak menurunkan semangat teman-teman dalam mengikuti kegiatan hari ini, dan sambil mengisi waktu juga ya, sambil ngabuburit, kita lebih baik daripada diam saja gitu sambil nungguin jam berbuka, mending kita isi dengan mencari ilmu bersama-sama gitu di acara workshop hari ini. Nah, selanjutnya, maaf, sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ridwan Sutisna selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Manajemen Sistem Pembelajaran Digital, juga kepada teman-teman panitia workshop hari ini dari kelas Digital C dan teman-teman peserta workshop seminar tentang Learning Management System dan online course. Selanjutnya akan saya bacakan untuk susunan acara inti workshop hari ini. Yang pertama, ada sesi pematerian pertama dari teman-teman Digital Kelas C mengenai online course Khan Academy. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Kemudian barangkali ada penambahan sedikit mungkinnya dari Pak Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pematerian sesi kedua oleh Bapak Ridwan mengenai LMS Pot UPI. Dan ditutup dengan sesi tanya-jawab. Baik, kalau begitu, untuk mempercepat kegiatan, langsung saja akan saya bacakan untuk CV pemateri yang pertama. Nah, sesi materi pertama ini bakal ada 2 pemateri ya, teman-teman. Jadi akan saya bacakan 2 CV pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, tempat tanggal lahir, Bandung 3 Januari 1999, riwayat pendidikan, SD Negeri Panjaitan 02 Bandung, SMP Negeri 34 Bandung, SMA Negeri 26 Bandung, dan saat ini aktif sebagai mahasiswi PGSD UPI Kampus Cibiru. Moto hidup, jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatanmu sendiri. Selanjutnya, untuk pemateri yang kedua, tempat tanggal lahir, Temanggung 22 Juni 1999, riwayat pendidikan, SDN Mondoretno, SMP Al-Iman Parakan, SMK Negeri 2 Temanggung, dan saat ini juga aktif sebagai mahasiswi PGSD UPI Kampus Cibiru. Moto hidup, usahakanlah sampai puas, doakan tanpa lelah, dan pasrahkan sampai ikhlas. Masya Allah. Baik, saya sambut pemateri kita pada hari ini. Yang pertama ada Teh Hula Suci Ramadhani dan Teh Fauzia Mas'ula Sofa. Baik, apakah pemateri sudah ada di room Zoom kita? Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, kepada Teh Wulan dipersilahkan untuk bisa memulai pematerian kita hari ini. Ya, terima kasih kepada Teh Najah ya selaku moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh Wulan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, saya Wulan Suci Ramadhani akan membahas sedikit mengenai Khan Academy ya. Next. Nah, kira-kira apa sih Khan Academy ini? Nah, Khan Academy adalah organisasi pendidikan non-profit yang didirikan pada tahun 2006 oleh Salman Khan ya. Beliau adalah lulusan MIT dari Harvard Business School dengan misi menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang gitu ya, di mana saja. Nah, situs webnya ini tuh menyediakan koneksi online gratis dari sekitar 3.200 kuliah mikro via tutorial video gitu ya, yang tersimpan di YouTube. Nah, yang mengajarkan mengenai matematika, lalu ada sejarah, mengenai keuangan, fisika, biologi gitu ya, kimia, astronomi, dan masih banyak laginya. Dan yang menarik tuh dalam ilmu komputer sendiri,
Khan Academy ini menyediakan topik pengenalan belajar pemrograman dengan bahasa pemrograman JavaScript dan library processing JS dan dengan beberapa modifikasi gitu ya, di mana di sini itu diajarkan untuk membuat gambar itu seperti apa, lalu membuat animasi itu seperti apa, membuat game bagaimana, dan membuat visual seperti apa. Boleh di next? Nah, lalu di sini ada fun fact atau fakta-fakta yang dimiliki oleh Khan Academy ini ya. Nah, Khan Academy ini sendiri mengklaim bahwa mereka adalah alat gratis untuk orang tua dan guru. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi mereka mengklaim bahwa tim dari Khan Academy ini bekerja keras untuk memastikan gitu ya bahwa Khan Academy ini memberdayakan seluruh pelatihan agar lebih mengerti tentang apa yang anak atau siswa sedang kerjakan gitu ya, dan bagaimana cara terbaik untuk membantu mereka. Dan dengan Khan Academy ini dapat melihat dengan jelas gitu ya, apakah seseorang anak atau siswa ini sedang mengalami kesulitan atau tidak. Nah, jika siswa ini sudah mencapai atau mengerti dengan baik, siswa dapat mempelajari lebih lanjut dibandingkan yang siswa pelajari di kelas gitu ya. Dan hal ini pun dapat dengan mudah diakses karena layanan yang diberikan oleh Khan Academy ini diberikan secara gratis tanpa biaya. Lalu yang kedua ini mereka mengklaim bahwa dengan menggunakan Khan Academy dapat bergabung dengan sebuah kelas berskala global. Nah, maksudnya itu apa? Nah, dari sumber-sumber belajar yang ada dalam Khan Academy ini diterjemahkan ke lebih dari 36 bahasa, sehingga kita tahu gitu ya bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh masing-masing siswa di setiap negaranya gitu. Nah, lalu klaim yang ketiga yaitu Khan Academy ini merupakan sumber belajar online terkemuka yang digunakan dan dipercayai oleh banyak guru dan siswa di Amerika Serikat gitu ya. Dari data yang telah dibuat oleh Constat US Online Education Customer Survey pada tahun 2000, sekitar 90% ini guru dan siswa yang telah menggunakan Khan Academy ini melakukan bahwa Khan Academy adalah sumber belajar lebih efektif dari sumber belajar online dan kurikulum lainnya gitu ya. Lalu sekitar 85% mahasiswa tahun pertama dan kedua yang telah menggunakan Khan Academy ini berkata bahwa Khan Academy ini membantu mereka dalam mempersiapkan materi perkuliahan. Lalu yang sekitar 88% guru di sana sangat mempercayai Khan Academy ini sebagai salah satu layanan pembelajaran yang alternatif untuk membantu mereka. Nah, sehingga dari survei yang telah dilakukan ini, Khan Academy ini percaya gitu ya bahwa layanan yang mereka berikan ini memiliki kualitas yang cukup baik dan dapat terjamin gitu ya. Boleh Teh di next? Nah, ini adalah tampilan awal jika teman-teman atau responden membuka Khan Academy melalui website. Nah, ya bagi audiens, jika suara saya kurang terdengar atau terputus, boleh kasih tahu ya. Boleh tadi next? Nah, lalu sebelum kita membahas nih bagaimana cara penggunaannya Khan Academy ini, di sini saya mau membahas terlebih dahulu kelebihan yang dimiliki oleh Khan Academy ini. Nah, Khan Academy ini dapat kita akses melalui website ataupun melalui aplikasi di smartphone. Dan di mana Khan Academy ini dapat didukung oleh relawan dan mitra dari berbagai bahasa gitu ya. Nah, dan menurut kami juga desain yang diberikan oleh Khan Academy ini cukup bagus, di mana jika teman-teman buka Khan Academy ini melalui website ataupun melalui tampilan aplikasi, tampilan yang diberikan ini cukup menarik gitu ya, dan proyek ini tuh terlihat cukup berskala besar gitu ya, walaupun kita mengaksesnya itu secara gratis. Jadi dapat dikatakan bahwa tampilan yang diberikan itu tidak low budget gitu, walaupun diakses secara gratis. Lalu kelebihan yang kedua, di mana Khan Academy ini tidak hanya belajar mengenai bidang matematika saja, walaupun memang ide awal berdirinya Khan Academy ini, di mana
Salman Khan ini ingin membantu sepupunya dalam mengerjakan soal matematika dengan media video gitu ya. Namun pada akhirnya Khan Academy ini semakin maju, lebih dikembangkan gitu ya dari segi pemateri yang disediakan gitu. Nah, lalu kelebihan yang ketiga yaitu terdapat video pembelajaran setiap pengguna jadi lebih mudah gitu ya untuk memahami materi yang tersedia di Khan Academy ini karena adanya video pembelajaran. Lalu kelebihan yang keempat yaitu di mana pada sesi akhir ini diberikan sebuah tes dari topik yang dipelajari kepada pengguna gitu ya, yang di mana hal ini tuh dapat melihat progres pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Boleh tadi next? Nah, ini adalah tampilan Khan Academy jika teman-teman buka melalui website. Boleh di next lagi? Nah, dan ini adalah tampilan Khan Academy jika teman-teman membuka melalui aplikasi di smartphone. Boleh di next lagi? Nah, ya, walaupun Khan Academy ini memiliki keunggulan gitu ya tersendiri, tetapi ada beberapa kekurangan yang mungkin dapat kita lihat gitu ya. Yang pertama itu di mana Khan Academy ini membutuhkan jaringan internet yang banyak dan cepat gitu ya. Karena sudah kita ketahui bahwa Khan Academy ini diakses secara gratis, tidak berbayar gitu ya. Jadi yang diandalkan adalah jaringan internet yang baik, di mana agar pengguna ini tuh dapat menggunakan dengan lancar gitu ya. Lalu kekurangan yang kedua yaitu di mana konten yang diberikan oleh Khan Academy ini belum semuanya ada dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman masuk ke dalam Khan Academy ini dengan setting bahasa Indonesia melalui website ataupun melalui aplikasi di smartphone gitu ya, untuk bagian materi berbahasa Indonesia ini yang tersedia itu hanya pelajaran matematika sekolah dasar di kelas 1 dan kelas 6 saja gitu ya. Dan hal ini itu disebabkan karena masih kurang kontributor dari Indonesia. Nah, lalu kekurangan yang ketiganya itu di mana kurikulum yang digunakan ini merupakan kurikulum internasional atau USA gitu ya. Jadi kurikulum yang digunakan ini itu tidak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Sehingga untuk materinya sendiri mungkin ada beberapa materi yang kurang cocok dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Nah, namun kekurangan yang ada ini tidak seberapa gitu ya dibandingkan kelebihan dan manfaat yang dimiliki oleh Khan Academy ini. Nah, mungkin cukup sekian informasi mengenai Khan Academy. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaan Khan Academy ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Teh Fauziah. Baik, terima kasih Teh Wulan Suci. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh Fau. Ya, baik, terima kasih. Untuk ketika saya nanti menyampaikan, jikalau suara saya terlalu cepat atau suara saya tidak terdengar, mohon langsung menginstruksikan saja karena di sini sedang hujan begitu deras. Ya, baik, di sini sebelumnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan Sutisna MPD dan juga kepada teman-teman dari kelas digital A, digital B maupun digital C yang saya harap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah tadi sudah disampaikan secara umum apa itu Khan Academy, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan Khan Academy. Kita akan belajar yang pertama bagaimana cara registrasi di Khan Academy sebagai guru, lalu bagaimana cara mencari materi, selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuat kelas, memberikan tugas ke dalam kelas, serta melihat hasil aktivitas siswa. Baik, langsung saja kita akan mencoba mengakses Khan Academy. Nah, untuk cara mengaksesnya sangat mudah, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan mendownload aplikasi, itu bisa di Android. Lalu atau tidak kita bisa membuka di website. Keywordnya sangat mudah, kita bisa klik Khan Academy. Kita langsung menuju ke websitenya.
Nah, ini adalah tampilan dari website Khan Academy. Di sini secara umum pertama kali muncul adalah dalam bahasa Inggris. Tapi nanti kita bisa setting kalau mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain juga bisa. Sudah muncul ya tampilan Khan Academy-nya? Oh, ini sudah langsung bahasa Indonesia. Pertama kita akan mencoba mendaftar sebuah akun, yaitu dengan klik daftar. Selanjutnya kita bisa memilih mau sebagai pelajar, guru, atau orang tua. Di sini kita akan mencoba menjadi guru, karena nanti kita akan membuat sebuah kelas. Membuat guru. Lalu ada beberapa pilihan untuk masuk atau untuk mendaftar dari Khan Academy. Kita bisa masuk menggunakan Google, Facebook, Apple, maupun daftar dengan email. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bersama untuk melanjutkan dengan Google, karena pada dasarnya yang sangat disarankan dari Khan Academy itu kalau kita loginnya pakai Google. Jadi kita loginnya pakai Google aja. Mohon bersabar ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pilihan akun Google yang sebelumnya memang sudah ada di perangkat saya. Nah, saya memilih akun Google Seminar Khan Academy untuk mendaftar ke dalam akun Khan Academy ini. Nah, ini kita sudah masuk sebagai guru di Khan Academy. Kita bisa membuka beberapa hal di sini. Oh, ternyata ya kita masuk ke sini. Ada fitur selamat datang. Ya, ini akun saya. Mata pelajarannya apa? Nah, ini kita bisa melihat ada beberapa fitur di sini. Jadi, pada dasarnya, cara untuk registrasi atau cara mendaftarkan diri di Khan Academy itu sangat sederhana. Kita tinggal membuka di websitenya atau di aplikasinya, lalu kita masuk melalui Google atau masuk melalui email, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang materi serta bagaimana cara membuat kelas. Tapi saya akan beralih kepada akun yang sudah saya buat sebelumnya, karena sudah ada kelas yang dipersiapkan oleh teman-teman dari Digital C. Saya masuk, ini kalau kita mau masuk seperti biasa, langkahnya hampir seperti tadi, melanjutkan dengan Google. Nah, selain Khan Academy itu gratis, Khan Academy itu seperti yang sudah disampaikan tadi Wulan Suci, bahwa merupakan sebuah platform belajar online yang dia itu
nirlaba. Jadi dia tidak ada iklannya juga karena memang bukan profit yang dikejar oleh mereka. Nah, ini adalah tampilan karena saya sudah pernah mendaftarkan akademi sebelumnya. Ini dengan nama saya Fauzia Masula. Ini adalah tampilan saya. Jadi walaupun kita tadi pertama kali masuk sebagai guru, itu kita tetap dapat belajar. Jadi tetap mempunyai fitur rumah belajar di sini. Jadi kita mau masuk sebagai siswa, guru, ataupun orang tua, sama-sama bisa masuk sebagai pelajar. Tapi kalau sebagai pelajar tentu akan berbeda dengan tentu akan berbeda nanti ketika dibandingkan dengan menjadi guru. Oke, kita akan belajar membuat sebuah kelas. Cara membuat kelas adalah kita bisa klik akunnya di sini, lalu ada dashboard guru. Nah, di dashboard guru ini terdapat informasi mengenai kelas yang sudah dibuat, serta kita bisa menambahkan kelas baru. Kita bisa lihat di sini, kelasnya ada kelas apa, lalu nanti ada informasi siswanya, kita memiliki beberapa siswa, mempunyai berapa siswa begitu, lalu ada sumbernya. Kalau kelasnya kita coba lihat, nah di sini ada kelas yang sudah saya buat sebelumnya, SD Negeri Mantiase, tapi kita akan belajar membuat kelas baru, dengan tambahkan kelas baru, klik di sini. Lalu masukkan nama kelas Anda. Khan Academy menyarankan untuk membuat kelasnya dengan nama pengajar dan juga dengan jam pelajarannya. Tapi sebetulnya kita bebas mau diberi nama apa saja. Saya akan coba beri nama SD Sakura. Oke. Nah, ini ada pilihan juga untuk import ke Google Classroom. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kita sudah punya akun Google Classroom, yang kita menjadi guru di sana, itu kita bisa langsung meminta semua siswa di dalam Google Classroom tersebut untuk masuk ke Khan Academy. Jadi masuk otomatis gitu. Tapi karena saya tidak mempunyai akun Google Classroom yang sebagai guru, jadi kita menggunakan secara manual, yaitu masukkan nama kelas saya, yaitu SD Sakura. Nah, ini ada tambahkan mata pelajaran untuk kelas Anda. Mata pelajaran saya tidak terdaftar, hanya umum saja. Kenapa seperti itu? Karena kita setting sebagai bahasa Indonesia. Jadi seperti yang tadi udah Suci sampaikan, bahwa kalau bahasa Indonesia itu hanya terbatas materi pelajarannya. Oleh karena itu kita hanya bisa setting sebagai umum saja. Apakah kalau kita setting sebagai bahasa Inggris berbeda? Beda. Nanti kita tunjukkan setelah ini. Oke, berikutnya. Nah, setelah kelasnya sudah jadi, kita bisa menambahkan siswa dengan 3 cara. Pertama, undang Google Classroom, yaitu dengan seperti yang tadi sudah disampaikan juga, dengan cara mengimpor siswa-siswa di Google Classroom yang saya sebagai guru di dalamnya untuk masuk ke Khan Academy. Lalu siswa-siswa tersebut akan mendapatkan email. Yang cara yang kedua, siswa bergabung dengan tautan kelas. Nah, sedangkan cara yang ketiga, buat akun siswa, itu kita bisa membuat manual, akun siswanya itu mau apa, nama siswanya apa, passwordnya apa. Nah, seperti itu. Passwordnya iya, karena itu digunakan biasanya untuk yang 13 tahun ke bawah, yang mereka belum tentu punya email, begitu. Nah, jadi ada fitur untuk membuatkan akun siswa, nanti siswa dikasih password dan juga nama akunnya. Kita akan menggunakan yang siswa bergabung dengan tautan kelas. Nah, sudah muncul siswa untuk membuka akun mereka sendiri, yaitu dengan cara login sebagai siswa, lalu bisa klik di sini. Nah, ini bisa disalin ke grup WhatsApp kelas misalnya, atau siswa juga bisa menggunakan kode ini. Jadi dia download aplikasi terlebih dahulu atau masuk websitenya terlebih dahulu, lalu memasukkan kode ini untuk join ke kelas yang sudah kita siapkan. Nah, oke. Setelah itu kita harus mengisi di mana kita mengajar. Kalau di Amerika tinggal di sini, kalau di negara lain kita bisa memilih, misalnya Indonesia. Nah, ini sudah ada daftar siswanya. Apakah sudah ada siswa yang masuk atau belum? Oke, karena tadi sudah
mempersiapkan kelas terlebih dahulu dengan teman-teman Digital C. Jadi saya akan menunjukkan ketika siswa sudah join ke dalam kelas tersebut. Kita kembali ke dashboard guru. Lalu nama yang sudah dibuat adalah SD Negeri Mantease. Dengan pelajarannya adalah pelajaran umum. Kita klik di sini. Nah, di sini ada daftar siswanya. Di sini siswa yang masuk ke dalam SD Mantease itu sudah ada 11 siswa. Asita, Fauzia Masula 2206, Puji Rahmanisa, dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu cara membuat kelas itu kita sudah mendapatkan, kalau kita sudah membuat kelas, kita bisa menambahkan tugas nanti di sana, bisa melihat aktivitas siswa, lalu kita bisa melihat skor siswa setelah mengerjakan latihan, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua karena sudah, yaitu belajar membuat kelas, lalu kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan bahan belajar di Khan Academy. Nah, di sini kita kembali ke menu awal, atau tidak usah kembali juga bisa. Misalnya kembali ke dashboard guru awal. Nah, di sini ada mata pelajaran. Mata pelajaran di sini ada matematika, hanya matematika saja, karena kita setting sebagai bahasa Indonesia. Berikut dengan kelas-kelasnya, kelas 1 sampai dengan kelas 6. Coba kita klik kelas 1-nya. Akan muncul mata pelajaran matematika untuk kelas 1. Nah, jadi kita tidak perlu mencari sumber belajar lain karena sudah disediakan oleh Khan Academy. Dan memang belum bisa untuk mengimpor bahan pembelajaran sendiri untuk dimasukkan. Jadi memang hanya bisa memberikan memberikan bahan pembelajaran untuk kelas akademi Khan Academy itu hanya dari pembelajaran yang ada di sini. Jadi nggak bisa, misal kita ada PDF artikel, lalu kita ingin siswa membaca, dimasukkan ke Khan Academy, itu tidak bisa. Karena di Khan Academy itu yang bisa kita gunakan untuk ditugaskan kepada siswa hanya materi dari Khan Academy itu sendiri. Sejauh ini masih seperti itu. Nah, di sini ada ringkasan pembelajarannya, ada bilangan sampai 20, pengukuran, serta bilangan sampai 120. Mari kita coba yang bilangan sampai 20. Di dalam unit bilangan sampai 20 itu ada 2 bagian, yaitu bagian belajar dan juga bagian latihan. Kalau di bagian belajar, kita bisa menyimak video pembelajaran ataupun artikel pembelajaran. Tapi yang tersedia di sini hanya video pembelajaran saja untuk yang kelas 1 bilangan sampai 20 ini. Di sampingnya ada latihan. Kita lihat, untuk yang indikator membilang benda, itu ada videonya. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa. Nah, ini adalah tampilan videonya. Videonya disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, jadi begitulah video pembelajarannya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal, ya. Karena di sini saya sudah pernah mengerjakan latihan soal, maka lambangnya menjadi warna ungu seperti ini. Tapi jika belum, ada pilihan untuk memulai. Yuk kita sama-sama simulasi mengerjakan latihan soal. Ada 7 soal di sini. Ayo. Berapakah babi yang kamu lihat? Ada berapa teman-teman? Ada 3. Ada 3. Ada 3. Aduh. Dibantu ya saya ya. Soal berikutnya. Ada berapa barang-barang yang kamu lihat? Barang-barang yang kamu lihat? 4. Ada berapa teman-teman? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 10 ya? 10.
Karena hanya 7, jadi kita selesaikan saja. Ada berapa apel yang kamu lihat? 5. 5. Jadi memang soal-soalnya pun disesuaikan dengan video pembelajaran yang tadi, juga disesuaikan dengan indikator yang perlu dicapai oleh siswa di kelas 1 itu. Berapa apel yang kamu lihat? 4, 8, 10. 2 soal lagi. Berapa rakun yang kamu lihat? 9. Ada berapa biskuit yang kamu lihat? 5. Ada 5. Oke. Nah, jadi begitulah simulasi untuk mengerjakan soal yang ada di Khan Academy. Hebat, kamu sudah mengerti. Lanjutkan. Nah, jadi langsung ada responnya. Dan juga ada soundnya. Saya tidak tahu apakah masuk ke dalam room Zoom kita atau tidak, tapi ini ada back soundnya. Ada soundnya. Oke, itulah tampilannya ketika saya sudah memajukan skor. Tadi skor saya di sini 240, sekarang menjadi 320 karena saya sudah mengerjakan latihan soal. Artinya sudah 10% yang saya kuasai. Terlihat dari latihan-latihan yang sudah saya kerjakan dengan mahir. Ini ada keterangannya mahir. Oke, jadi begitu untuk mencari materi. Lalu untuk mencari materi pula, kita bisa menggunakan tombol search yang ada di sini. Ada cari di sini, kita bisa cari materi apapun. Misalnya kita ingin belajar tentang pecahan. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Ada beberapa materi pecahan. Nah, ada beberapa materi pecahan di sini. Yang bisa kita pelajari, yang bisa siswa pelajari, ataupun yang ingin orang tua lihat. Nah, jadi begitulah cara untuk mencari materi di Khan Academy, untuk belajar di Khan Academy. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengirimkan video pembelajaran di Khan Academy kepada kelas yang sudah kita buat, atau mengirimkan latihan soal di Khan Academy kepada kelas yang sudah kita buat. Misalnya dari sini ada latihannya, mengenali pecahan yang ada di sini. Kita ingin melihat seperti apa latihannya, lalu ingin siswa mengerjakan latihan soal ini. Caranya adalah pertama kita klik dulu. Ini masih loading. Nah, di sini sebentar lagi setelah loading akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Berapakah pecahan yang ditunjukkan pada arsiran biru di bawah ini? Berapa teman-teman? 2/3 bukan. Ya, 2/3. Nah, jadi setelah kita melihat di sini seperti apa soal-soalnya, lalu kita setuju dengan soal-soalnya, kita bisa milih untuk tugaskan. Di sini ada fitur tersendiri, tugaskan ke SD yang sudah ke kelas yang sudah kita buat. Di sini saya sudah punya 2 kelas, SD Negeri Mantease sama SD Sakura. Misalnya SD Negeri Mantease yang sudah saya buat dengan kelas C. Lalu apakah mau ke semua siswa atau ke siswa tertentu saja? Misalnya karena siswanya itu remedi atau pengayaan, jadi saya ingin mengirimkannya kepada Fujira Manisa saja gitu misalnya. Itu bisa, atau kepada siapa saja begitu bisa. Nah, misalnya seperti ini itu bisa. Lalu apakah pertanyaannya itu akan berbeda atau pertanyaan yang sama? Maksudnya apa? Maksudnya soal-soalnya itu bisa ditukar atau diganti angkanya tapi masih mengenai pecahan. Nah, tenggat waktunya atau deadline-nya itu kapan? Kita bisa setting di sini
sampai hari apa, tanggal berapa, lalu jam berapa. Nah, lalu di sini sebelah kanan ada simpan atau tugaskan. Maksudnya apa? Ketika kita klik tugaskan, maka langsung terkirim di akunnya Fuji Rahmanisa bahwa dia diberi tugas oleh saya di kelas SD Negeri Mantease. Nah, tapi kalau disimpan, artinya saya menyimpan dulu soal ini, lalu suatu ketika saya merasa ini sudah saatnya untuk di-share kepada Fuji Rahmanisa, maka akan ke-share. Jadi istilahnya dipending terlebih dahulu. Nah, saya akan mencoba untuk menyimpan terlebih dahulu, menugaskan ya. Kita coba belajar langsung menugaskan. Nanti di Fuji Rahmanisanya akan muncul bahwa ada tugas dari saya, termasuk di emailnya pun akan muncul. Karena Fuji Rahmanisa juga login menggunakan akun Gmail. Oke. Nah, jadi begitulah cara membuat tugas. Kita bisa lihat tugas apa saja yang sudah kita buat di dashboard guru. Di SD-nya, di kelas yang sudah kita berikan tugas. Lalu di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Pertama, ringkasan aktivitas. Ringkasan aktivitas itu kita bisa melihat aktivitas siswa baik yang kita beri tugas maupun tidak. Nah, di kelas SD Mantease itu dari 11 siswa yang saya ajar ceritanya itu kan ada beberapa siswa. Nah, terlihat Asita sudah belajar selama 2 menit. Kemampuan naik levelnya 3. Lalu kemampuan tanpa progresnya 0. Maksudnya dia menambah kemampuan tapi tanpa progres. Begitu. Misalnya, ini saya bacakan. Jumlah kemampuan dengan aktivitas yang mempertahankan level penguasaan sama atau turun 1 level penguasaan. Jadi maksudnya dia mengulang-ulang latihan atau mengulang-ulang video yang sebelumnya dia pernah lihat. Nah, di sini ada Mailani. Coba kita klik. Di sini secara detail terlihat apa saja yang sudah dilakukan Mailani di dalam Khan Academy. Loading. Nah, ini ternyata Mailani itu sudah belajar penjumlahan hingga 20 pada 14 April. Lalu belajar penjumlahan hingga 20 dan mahir. Nah, begitu. Jadi ada benar atau salahnya. Dia benar 6 dari 7, ya ini benar 7 dari 7 soal. Waktu belajarnya berapa menit, sangat detail di sini. Lalu di bagian tugas, kalau log aktivitas kan semua aktivitas yang dilakukan oleh Mailani. Kalau tugas, itu artinya tugas yang kita berikan itu sudah dilakukan atau belum oleh Mailani dan apakah sudah selesai atau belum. Nah, ternyata Mailani sudah melaksanakan tugasnya, mengerjakan tugasnya, penjumlahan hingga 20 dan telah selesai, dan soal terbaiknya adalah 3. Nah, seperti itu. Itu di menu ringkasan aktivitas. Kalau di menu pengaturan ada apa? Di menu pengaturan itu kita bisa setting nama akun. Tapi bisa di sini, karena siswa ini berusia lebih dari 13 tahun, maka tidak memiliki izin untuk mengubah pengaturan mereka. Jadi hanya bisa dilakukan untuk siswa yang 13 tahun ke bawah. Karena kalau 13 tahun ke atas itu sudah lebih kepada privasi mereka masing-masing. Nah, kita lihat di penguasaan mata pelajaran, ada penempatan. Nah, itu karena kembali lagi, kita menggunakan bahasa Indonesia yang umum, maka di sini juga masih umum. Lalu di bagian tugas, itu karena saya sudah melihat tugas. Kalau tugaskan itu maksudnya saya ingin memberikan tugas, karena tadi sudah. Jadi kita lihat skornya. Nah, di sini kita bisa lihat skornya. Ada tugas pertama penjumlahan hingga 20 yang diberikan kepada semua siswa. Asita nilainya 100, Fauzia Masula 100, Puji belum mengerjakan, Gita Fahmia 100, dan lain sebagainya. Lalu mengenali pecahan itu hanya ditugaskan kepada Fuji Rahmanisa. Dan Fuji Rahmanisa belum mengerjakannya. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi salahnya itu di mana, misalnya di sini ada Tevian yang nilainya berbeda sendiri. Kita lihat
Nah, itu bisa kita lihat seperti tadi, seperti ini, atau kita bisa lebih detailnya di sini, dikelola. Dikelola tugas ini, ada beberapa tugas yang sudah saya share. Pertama, tugas penjumlahan hingga 20, lalu tugas mengenali pecahan yang baru saja kita buat bersama-sama. Nah, untuk penjumlahan hingga 20 ini, karena sudah dikerjakan oleh teman-teman kelas Digital C, jadi mari kita lihat laporannya. Ini different question for all student. Artinya, tiap siswa itu mereka memiliki tipe soal yang berbeda-beda, baik mungkin angkanya, mungkin jumlah nomornya. Nah, tapi akhirnya jadi seperti ini. Kita bisa lihat pertanyaan pertama 9 ditambah 1, 6 siswa menjawab 10. Ada 1 siswa yang menjawab bukan 10 gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Saya itu jawab 19. Kita juga bisa melihat di sini. Ya, Pak. 19. 10, Pak. Kita bisa lihat di sini, kalau ini kan all student, artinya semua siswa hasilnya itu ditampilkan di sini. Tapi kalau kita pilih, misalnya kita ingin melihat jawabannya Asita saja. Nah, di sini jawaban Asita terlihat, ada 10, ada beberapa soal yang Asita kerjakan. Kita lihat di pertanyaan pertama. Oh, sebentar. Ini saya salah klik. Jadi jangan di checklist semuanya dulu. Lalu kita pilih siswa yang kita pilih saja. Nah, ada Asita. Asita yang mau kita pilih. Nah, jadi kita bisa melihat jawaban dari Asita. Ternyata Asita itu betul semua. 3 ditambah 1, Asita sangat pintar menjawab dengan 4. Nah, lalu ada serinya. Serinya itu di sini ada seri tertentu, lalu petunjuk juga. Baik, itulah yang bisa kita lihat dari jawaban tiap siswa. Tentu saja kita juga bisa melihat siswa yang lain, bukan hanya Asita saja. Oke, jadi begitulah cara untuk melihat skor siswa setelah mengerjakan. Kita bisa melihat skornya, lalu kita bisa melihat skornya, lalu kita bisa melihat aktivitas log siswanya di menu kelola, karena tadi ada lapor. Dan satu lagi, di bagian tugas, itu ada disimpan. Apa maksudnya disimpan? Ketika tadi kita menyimak video pembelajaran atau latihan, itu kan ada menu untuk disimpan atau tugaskan. Nah, kalau disimpan itu maksudnya kan di pending. Nah, di sini maksudnya. Nah, jadi ketika kita memending sebuah tugas, nanti kita bisa operasikan di sini untuk dipublikasikan sekarang atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu, di menu dashboard guru itu juga ada menu siswa. Ada apa isinya? Menu siswa itu kita bisa melihat, selain kalau kita klik ini nanti bisa lihat aktivitas siswa, tapi kita juga bisa menggunakan beberapa ketentuan tertentu. Misalnya siswa Asita. Nah, siswa Asita itu ada menu untuk tindakan di sini, ada tambahkan ke kelas, ada hapus dari kelas atau berhenti mengajar. Kalau tambahkan ke kelas, kita bisa untuk menambahkan ke suatu kelas yang tertentu. Misalnya saya mau menambahkan Asita ke kelas SD Sakura karena Asita itu hanya baru masuk ke SD Mantease gitu. Atau hapus dari kelas. Maksudnya Asita akan keluar dari SD Mantease ini, tapi dia masih murid saya di dalam Khan Academy. Nah, atau berhenti mengajar. Maksudnya Asita itu saya menyatakan untuk berhenti menjadi murid saya. Artinya, saya tidak bisa lagi melihat aktivitas Asita di dalam Khan Academy. Nah, begitu kurang lebih. Lalu di menu pengaturan, ini spesialisnya adalah pengaturan kelas, bukan pengaturan Khan Academy akun kita secara umum. Nah, di pengaturan menu kelas itu, kita bisa klik SD-nya atau nama kelasnya, mau diganti atau tidak, kode kelasnya, lalu mau mengubah mata pelajaran mungkin, lalu juga bisa menghapus kelas. Jadi ketika semua siswanya sudah lulus misalnya, nah saya ingin menghapus kelas ini, nah itu bisa dilakukan di sini.
Ya, kurang lebih seperti itu cara untuk membuat tugas dan juga melihat aktivitas siswa setelah mengerjakan tugas. Dan satu lagi yang berulang-ulang kali saya sampaikan, tapi belum kita lihat bersama adalah ketika kita setting sebagai bahasa Inggris. Mari kita mencoba. Di sini ada akun, lalu kita ke pengaturan. Di pengaturan itu ada beberapa hal yang bisa kita atur, termasuk biodata kita. Dan di bagian bawah kita bisa atur bahasa. Nah, di bagian bawah kita bisa atur bahasa. Bahasa utamanya apa? Misalnya kita mau bahasa utamanya itu bahasa Inggris. Simpan perubahan. Teman-teman tentu masih ingat ketika tadi kita mencari materi, itu materinya hanya ada matematika dan kelas 1 sampai 6. Tapi ketika kita setting pakai bahasa Inggris, mari kita buktikan apa yang terjadi ketika kita cari materi. Nah, ada banyak sekali materi yang bisa kita gunakan. Ada matematika, ada numerasi, ada sains. Ntar loading. Ya, ada matematika.